Bab 69 masih tidak menjebak, kata Xiao Chen sambil menatap Tang Feng, yang tenggelam dalam kontemplasi. Tangan kiri Tang Feng, yang memegang busur kristal es, bergetar. Jejak api sebenarnya menyebar ke permukaan busur putih salju. Ayo pergi. Tang Feng memelototi Xiao Chen dengan ganas. Emosinya tenang dan api di haluan menghilang. Xiao Chen, aku akan membayar kembali penghinaan yang aku derita hari ini selama janji 10 tahun. Pada saat itu, bukan hanya klan Xiao yang akan kehilangan Gunung Tanduk 7, tetapi klan Xiao akan sepenuhnya musnah. Ini suatu kepastian. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Masih enggan mengakui kekalahan, Xiao Chen melompat maju dan memberi Tang Feng tendangan terbang. Kemudian dia menginjaknya dan mengarahkan Lunar Shadow Saber ke tenggorokannya. Apakah kamu yakin aku akan membunuhmu sekarang? Jika kamu berani, maka lakukanlah, kata Tang Feng dengan keras kepala dari tanah. Aku pikir aku berubah pikiran, kata Xiao Chen dengan acuh tak acuh. Kamu jelas masih memiliki beberapa kartu tersembunyi untuk dimainkan. Apapun alasannya, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhmu. Mengapa aku harus menunggu janji 10 tahun dan memberi kamu kesempatan untuk membalas dendam? Apa yang kamu pikirkan lakukan? Lepaskan Tuan Muda kedua. Apakah kamu tidak takut menyebabkan perang antara klan Xiao dan klan Tang? 4 orang di belakang Tang Feng berkata dengan cemas. Bagaimana jika aku membunuh kalian semua? Pada saat ini, Tang Feng benar-benar merasa takut. Suaranya melemah ketika dia berkata, Tuan Muda Xiao, aku hanya bercanda sebelumnya. Kamu pikir itu benar? Xiao Chen menyingkirkan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Keluar dari sini. Jujur berbicara, Xiao Chen benar-benar ingin membunuh mereka berlima. Terutama Tang Feng. Dia memberi Xiao Chen rasa bahaya yang ekstrim. Namun, ketika dia memikirkannya, kelima orang ini sepertinya memiliki semacam sinyal penyelamatan pada mereka. Jika dia ditunda oleh mereka dan membiarkan para tetua klan Tang bergegas ketika mereka selesai dengan tugas mereka, mereka akan berada dalam masalah besar. Tang Feng merasa sangat tidak puas saat dia pergi. 3 panah sebelumnya telah kehabisan banyak esensnya. Selain itu, dia baru saja mendapatkan busur api es ini dan belum sepenuhnya menguasainya. Kalau tidak, dengan karakternya, dia tidak akan pergi begitu saja. Saudara Elder Xiao Chen, kamu luar biasa. Ketika kelompok Tang Clan berada jauh, Xiao Linger segera berlari mendekat dan menyanjungnya. Xiao Chen memandang Xiao Ling dengan agak tak berdaya dan berkata, aku akan menyelesaikan skor ini denganmu nanti. Mari kita kumpulkan kor demonik terlebih dahulu. Xiao Linger menelan ludahnya dengan cara yang aneh sebelum berlari ke depan. Aku akan mengambil kor iblis ini. Jangan bertarung denganku untuk itu. Bang, pedang Xiao Ling menghancurkannya dan kadal api yang disegel dalam es hancur menjadi pecahan es kecil. Menemukan otak kadal api, dia membelahnya dengan pedangnya dan inti iblis hitam segera muncul. Xiao Linger mengambilnya dengan gembira, lalu melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi sebelum berlari ke Xiao Chen dan berkata dengan gembira, betapa mengagumkannya aku. Aku berhasil mengekstrak demonic core dengan sangat cepat. Xiao Chen mengambil kor iblis dan berkata, kor iblis ini diperhitungkan bagi mereka. Kamu tidak mendapatkan bagian. Xiao Linger mencibir. Tidak puas ketika dia bergumam. Kakak Xiao Chen, itu terlalu tidak adil. Kamu hampir menyebabkan kematian kapten tim kamu dan kamu masih berani berbicara kembali? Xiao Chen berkata, ayo pergi. Kami melanjutkan. Kalian tidak ingin kalah dengan kelompok Xiao Jian, kan? Di bawah kepemimpinan Xiao Chen, kelompok itu terus membunuh binatang iblis. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya secara maksimal. Ketika dia melihat sekelompok binatang iblis, dia akan dengan cepat menghindari mereka. Xiao Chen hanya fokus pada membawa binatang iblis, tapi dia tidak membuat langkah untuk membunuh mereka. Kekuatan dari binatang iblis peringkat 2 kira-kira setara dengan master bela diri kelas rendah. Tapi itu bukan sesuatu yang membuatnya ingin bertarung. Meskipun Xiao Chen tidak mengatakannya, semua orang mengerti alasan mengapa Xiao Chen tidak berkelahi. Itu dilakukan dengan sengaja untuk meredam mereka. Tidak ada yang menyimpan dendam.
Xiao Chen berhenti berburu ketika mendekati senja. Pada siang hari, kelompok itu berhasil mendapatkan 18 skor iblis. Selain itu, tidak ada cedera besar. Mereka semua merasa santai. Ketika mereka bergegas kembali ke kamp, mereka menemukan bahwa Xiao Yulan dan yang lainnya sudah kembali. Ada asap putih datang dari dapur, dan aroma harum melayang. 13 kor iblis dan tidak ada cedera besar. Xiao Yulan menyerahkan kor iblis kepada Xiao Chen dan melaporkan situasi tim mereka selama perburuan. Kami bertemu orang-orang Zhang Clan selama perburuan. Zhang Ziyang memimpin kelompok. Namun, ketika dia melihat kami, dia terkejut dan kemudian dengan cepat mundur. Xiao Chen tersenyum. Kami juga bertemu dengan orang-orang Kelantang. Ketika mereka melihat kami, mereka terkejut. Xiao Yulan gemetar ketakutan. Sepertinya dua mayat yang muncul di kamp kami tidak terjadi secara kebetulan. Apa tepatnya yang kamu lihat kemarin ketika kamu keluar? Secara kebetulan. Makan malam sudah siap dan Xiao Chen menggunakan waktu untuk mengubah topik pembicaraan. Dia tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Xiao Yulan tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka sekali lagi menyalakan api unggun di kamp setelah semua orang makan malam. Mereka berkumpul dan berdiskusi tentang peristiwa hari itu dengan penuh semangat. Xiao Chen terkejut oleh kenyataan bahwa Xiao Jian berlatih sendirian dan memilih untuk tidak bergaul dengan yang lain. Ketika benar-benar gelap, hutan suram menjadi sangat dingin. Hutan suram jauh lebih berbahaya di malam hari daripada di siang hari. Xiao Chen tidak ingin siapapun mengambil risiko yang tidak perlu. Setelah dia mengatur shift malam, dia memerintahkan mereka untuk beristirahat. Namun, Xiao Chen diam-diam bangkit dan bersiap untuk pergi begitu semua orang tertidur lelap. Binatang iblis yang mereka lawan pada hari itu hanya peringkat 2. Baginya, ini bukan tantangan besar. Jadi, dia tidak bergerak. Pengadilan yang sebenarnya dimulai sekarang. Sebelum dia jauh, dengan sense spiritualnya, dia berhasil mendeteksi seseorang yang mengikutinya. Melihat dengan cermat, dia menemukan bahwa itu adalah Xiao Jian. Xiao Chen memandang ke arah yang akan dia tuju dan menyadari bahwa itu ada di sebelah selatan kamp. Jadi dia tidak mengkhawatirkannya. Dengan kekuatan Xiao Jian, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berlatih sendirian di hutan suram. Selanjutnya, Xiao Chen tidak bisa memikirkan cara untuk menghentikannya. Xiao Chen menenangkan diri dan menuju ke timur kamp. Sebelum dia melakukan perjalanan jauh, iblis panter berpola muncul dalam jangkauan sense spiritualnya. Demonic Panther berpola ini adalah binatang iblis peringkat 3. Kekuatannya setara dengan puncak martial master. Itu adalah target yang sempurna untuk digunakan oleh Xiao Chen untuk pengadilannya. Mendorong kakinya dari tanah, Xiao Chen melompat dengan lembut dan mendarat di cabang pohon. Dia dengan tenang mengamati Demonic Panther berpola di tanah. Iblis Demonic Panther ini memiliki tinggi lebih dari 2 meter dan tubuhnya benar-benar hitam. Itu terlihat sangat mirip dengan panter di bumi. Tetapi matanya berwarna merah darah. Ini adalah karakteristik khusus dari binatang iblis. Xiao Chen bisa merasakan aura bergelombang dan mengerikan datang dari Pattern Demonic Panther. Bahkan ketika dia berada puluhan meter jauhnya. Itu menyebabkan dia menggigil walaupun tidak dingin. Retak, Xiao Chen secara tidak sengaja mematahkan cabang pohon kecil. Telinga The Pattern Demonic Panther berkedut dan terdengar suara kecil. Mata merah darah melihat ke arah Xiao Chen. Visinya tidak tersamarkan oleh kegelapan. Jadi Xiao Chen segera ditemukan. Itu meraung. Dan gelombang suara menakutkan menyerang ke arah Xiao Chen. Energi besar menemani gelombang suara dan menuju ke arah Xiao Chen. Di daerah di mana ia melewati pohon besar dan luas hutan Glomi bergetar. Dan daun yang tak terhitung jatuh ke tanah. Xiao Chen kaget. Serangan gelombang suara ini memiliki jangkauan luas dan sangat kuat. Hampir tidak ada titik lemah. Namun, masih ada pasangan. Xiao Chen mengeksekusi Lightning Evasion dan tubuhnya muncul di belakang Pattern Demonic Panther, menghindari serangan gelombang suara. Dengan Lightning Evasion, serangan gelombang suara tidak terlalu mengancam Xiao Chen. The Pattern Demonic Panther segera merasakan lokasi Xiao Chen. Jadi itu berbalik dan menerkamnya.
Ki hitam berkumpul di cakar kanannya sembari menebas Xiao Chen dengan kejam. Terbang di sayap. One line chop. Xiao Chen tidak berani ceroboh dan menggunakan teknik bela diri untuk berbenturan dengannya. Ini karena dia merasa bahwa kekuatan di balik Ki hitam sangat menakutkan. Jika dia ceroboh, dia akan sangat menderita. Puci. Kekuatan dari cakar kanan panter iblis panter menyebabkan dia didorong mundur beberapa langkah. Namun, ketika ditabrak oleh One Line Chop, rasanya tidak terasa tidak nyaman. Saat Xiao Chen didorong mundur, Demonic Panther yang berpola menekan dengan saksama, tidak melepaskan keuntungannya. Sosok menjulang setinggi setidaknya 2 meter, dan dengan mata merah darah, menatap Xiao Chen dari atas. Penindasan yang kuat menekan Xiao Chen. Purple Thunder True Fire, tembak. Xiao Chen menembakkan api ungu. Api meninggalkan jejak saat mereka menyerang tubuh Pattern Demonic Panther. Sebuah genangan darah ungu mengalir keluar dari binatang itu. The Demonic Panther Pattern berteriak kesakitan tapi Ki hitam dengan cepat memadamkan api ungu. Itu membuka rahangnya lebar dan meraung keras. Gelombang suara mengerikan menyapu daerah itu lagi. Heavenly Lightning Shield, merasakan bahaya yang akan terjadi. Xiao Chen mengeksekusi Heavenly Lightning Shield. Namun, itu tidak terlalu efektif terhadap serangan gelombang suara aneh ini. Jadi itu masih berhasil menembus melalui Heavenly Lightning Shield Xiao Chen. Beberapa darah mengalir keluar dari sudut mulut Xiao Chen, dan telinganya menjadi tuli sementara. Xiao Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengusir Heavenly Lightning Shield. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Binatang ini terlalu menyebalkan. Bahkan Tang Feng tidak berhasil melukainya sampai sejauh ini. Terbang di sayap. Gangguan tari 1000 tahun. Xiao Chen telah mencoba melakukan langkah ini beberapa kali sebelumnya. Tetapi ia hanya berhasil sekitar 50% dari waktu. Ini karena dia masih belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang formula mengubah karakter pertempuran Sage Origins. Namun, sekarang dia tidak bisa terlalu peduli tentang itu. Dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam dantiannya dan mencoba mengingat kembali adegan pertempuran dengan Zhang He. Setiap gerakan Zhang He muncul di pikiran Xiao Chen, seperti video yang diputar ulang sendiri. Memahami mereka di dalam hatinya. Formula mengubah karakter beredar dengan tenang di dalam. Xiao Chen tiba-tiba mengeksekusi gerakan itu. Sosoknya muncul di udara dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Postur Xiao Chen terus berubah di udara ketika ia berhasil melakukan gerakan itu. Cahaya pedang membawa kekuatan roh bela diri naga Azure. Tanpa henti menyerang tubuh Demonic Panther berpola. Darah ungu terus menyembur dari sana. The Pattern Demonic Panther meraung kesakitan. Mencoba meraih Xiao Chen di udara. Tetapi tidak dapat menangkapnya. Mati, setelah teknik itu digunakan. Gelombang energi datang dari Azure Dragon Martial Spirit. Tubuhnya yang semula jatuh naik lebih tinggi. Lampu listrik dilepaskan dari Lunar Shadow Saber, menampilkan sisi jahatnya. The Demonic Core Rank 6 diretas di Pattern Demonic Panther dengan kekuatan tak terbatas. The Pattern Demonic Panther segera diretas menjadi 2 bagian. Ketika Xiao Chen turun, dia menghela nafas lega. Dia merasa kecewa. Selain dari serangan gelombang suaranya yang menakutkan, atribut lainnya tidak terlalu kuat. Xiao Chen pergi setelah dia mengekstrak rank 3 Demonic Core dari otaknya. Ketika dia mencari target berikutnya, bayangan gelap terbang di atas kepalanya. Mengangkat kepalanya untuk melihatnya, Xiao Chen terkejut. Bayangan gelap ini adalah orang yang dilihat Xiao Chen mengendalikan binatang iblis malam sebelumnya. Wos, bayangan putih lain terbang di atas kepalanya. Ini adalah penerbangan yang benar. Dan tidak hanya melompat dari cabang pohon ke cabang pohon. Seorang ahli raja bela diri. Xiao Chen menatap bayangan putih. Dan berseru kaget. Saat Xiao Chen tertegun, bayangan gelap itu menginjak burung besar itu dan terbang menuju Xiao Chen. Xiao Chen masih di tanah. Jelas targetnya. Bab 70 sosok gelap itu berputar di sekitar kepala Xiao Chen sambil menunggangi burung besar itu. Tetapi dia tidak pergi. Xiao Chen merasa seperti sedang dilotot dengan sepasang mata yang suram. Jika dia bergerak sejauh 1 inci, dia akan segera dibunuh. Bayangan putih sebelumnya juga bergegas.
Xiao Chen menatap bayangan putih dan merasakan benaknya berubah menjadi keresahan. Itu sangat mengganggu baginya. Bayangan putih di udara adalah seorang gadis yang tampak muda. Dia memegang tombak emas sepanjang 2 meter di tangannya. Dia memiliki wajah halus yang bisa mewakili puncak kecantikan. Kulitnya sehalus giok. Penampilan wajahnya sangat indah. Dan matanya seperti bintang. Xiao Chen belum pernah melihat gadis seindah ini sebelumnya. Tidak ada kata-kata di dunia yang bisa menggambarkan kecantikannya. Dia seperti sepotong batu giok yang terbentuk secara alami dan tidak perlu dipoles. Komandan, kamu sudah mengejarku selama 10 hari dan 10 malam. Dari kota Jiangfeng di pinggiran negara Qin besar ke kota Mohe yang mungil ini. Apakah kamu benar-benar tidak rela melepaskan aku? Sosok gelap itu berkata dengan nada cemberut dengan sedikit ketidakpuasan dalam suaranya. Hanya karena aku membangkitkan roh marsial binatang buas iblis? Komandan, sejak kamu datang ke stasiun perbatasan, aku sudah melewati lebih dari 100 pertempuran dari berbagai skala bersamamu. Ada lebih dari 100 bekas luka yang tersisa di tubuh aku. Atau apakah kamu lupa? Keindahan yang menghancurkan mengungkapkan ekspresi menyakitkan di wajahnya, menyebabkan seseorang tidak tahan melihatnya. Bibir merahnya terbuka dengan lembut dan dia berkata dengan suara lembut. Xiao Hei, aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu sebelumnya. Meskipun kamu mengolah roh marsial binatang buas iblis dan membunuh 3 rekan kamu. Aku hanya ingin memusnahkan roh marsial binatang buas iblis kamu. Hahaha. Sosok gelap itu tertawa keras. Kamu tidak ingin membunuhku. Namun kamu menggunakan teknik marsial peringkat bumi. Laut Azure tanpa batas. Jika aku tidak beruntung, aku pasti sudah lama meninggal. Baiklah. Karena kamu ingin membunuhku, maka aku tidak akan memperhitungkan hubungan lama kita dan mengirimmu untuk bertemu dengan 3 kawan kita yang sudah mati. Sebuah pedang muncul di tangan sosok gelap ketika dia menunggangi burung besar dan bergegas ke arah gadis itu. Keretakan hitam benar-benar muncul di udara ketika cakar burung menebasnya. Setelah burung hitam menyerang, sosok gelap melompat dan mengirim cahaya pedang hitam pada gadis itu. Xiao Chen terkejut. Jelas bahwa sosok gelap ini tidak sekuat gadis putih. Ini bisa dengan mudah dilihat dari kenyataan bahwa ia perlu menunggangi burung untuk terbang. Sementara gadis berbaju putih bisa terbang tanpa bantuan apapun. Namun, dengan burung besar di bawahnya juga menyerang. Itu adalah situasi 2 lawan 1. Mungkin saja gadis putih ini menderita kerugian. Tapi, segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan Xiao Chen. Gadis berbaju putih memegang tombak emasnya dan mengocoknya. 9 naga emas muncul di belakang punggungnya. Mendesis tanpa henti. Tubuh gadis itu mengeluarkan kekuatan kekaisaran tertinggi. Di bawah tekanan seperti itu, Xiao Chen hampir berlutut dan bersujud. Tiba-tiba, aliran aura kuno Azure Dragon dipancarkan oleh tubuh Xiao Chen. Yang tak terbatas itu mungkin langsung terasa seolah-olah itu tidak ada. Dan Xiao Chen bisa santai. Dengan 9 naga yang melindungi tubuhnya, air mata spasial yang disebabkan oleh burung hitam langsung ditenangkan. Tombak panjang itu tiba-tiba berbalik dan menyerang sosok gelap itu. Sosok gelap jungkir balik di udara, menyelesaikan naga bergelombang Qi. Burung hitam di depannya sepertinya terhubung secara telepati kepadanya, dan muncul tepat di kakinya. 9 naga berputar di udara saat kecepatan pertempuran antara keduanya meningkat. Tubuh mereka naik terus-menerus, lebih jauh ke langit, saat mereka melepaskan energi dalam jumlah yang banyak. Pohon-pohon di sekitarnya patah di batangnya dan langsung berubah menjadi bubuk. Ada desis tak berujung naga dan Qi hitam tak terbatas memanjang keluar. Qi emas dan Qi hitam bentrok dengan keras di udara. Hati Xiao Chen dipenuhi dengan keluhan yang tak ada habisnya. Kedua orang ini adalah pakar puncak. Energi yang mereka lepaskan akan menyebabkan dia terluka parah jika ada yang mendarat di tubuh Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi mengeksekusi Heavenly Lightning Shield untuk bertahan melawan energi yang akan turun dari langit dari waktu ke waktu. Meskipun begitu, organ-organ dalamnya terguncang, menyebabkan Qi dan darahnya kacau. Segera, Xiao Chen tidak bisa lagi melihat dengan jelas bayangan mereka. Melalui sense spiritual Xiao Chen, jelas bahwa kekuatan gadis itu lebih unggul. Namun,
Ketika mereka berkelahi, dia menyadari bahwa dia tidak menggunakan semuanya. Jelas bahwa dia berada di bawah semacam kendala. Kekuatan sesungguhnya dari 9 naga itu tidak bisa dilepaskan sepenuhnya. Ye Chenzu, apakah kamu turun ke tingkat seperti itu? Untuk melibatkan murid bela diri dalam pertarungan kita. Di mana harga dirimu? Suara merdu gadis itu dipenuhi dengan kemarahan tanpa batas ketika mereka berdua perlahan-lahan turun. Ye Chenzu tersenyum cemberut. Pride, sebagai komandan. Tentu saja. Kamu memiliki kebanggaan. Bagi aku, akan lebih sulit bagi aku untuk tetap hidup. Apa gunanya kebanggaan? Jika kamu ingin membunuh aku, maka bunuh orang ini terlebih dahulu. Biarkan aku melihat harga dirimu. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa gadis berbaju putih itu berada di bawah semacam kendala. Itu sebenarnya karena dia. Namun, bahkan jika dia ingin pergi, dia tidak bisa. Sosok gelap telah menggunakan ki-nya untuk menguncinya. Selama dia membuat gerakan aneh, dia akan terbunuh di tempat. Betapa tercela, kata gadis berbaju putih itu dengan gigi terkatup. Dia melambaikan tombak panjang di udara dan 9 naga di belakangnya yang gemetaran, berputar-putar di sekitar tombak. Dengan teriakan dia menusukkannya ke Ye Chenzu, menciptakan bayangan naga di udara. Sial, Ye Chenzu menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan ini, tetapi bayangan naga yang melingkari tombak itu menukik ke bawah. Ye Chenzu terkejut dan melambaikan pedang itu 9 kali. 9 aliran pedang bergelombang ki bertabrakan intens dengan bayangan naga. Aliran energi tersebar ke segala arah. Xiao Chen, yang ada di bawah, terguncang dan segera muntah seteguk darah. Laut azure tanpa batas, gadis berpakaian putih itu berteriak dengan lembut dan laut yang tak terbatas muncul di belakangnya. Sebuah azure dragon melompat keluar dari laut dan bergegas ke Ye Chenzu dengan energi yang tak terbatas. Pikiran Ye Chenzu bekerja sangat cepat, dan dia menginjak burung besar dengan kaki kanannya. Mereka kemudian dengan cepat terbang ke bawah. Tiba-tiba melayang hanya 1 meter di atas kepala Xiao Chen. Gadis putih berkerut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu tercela. Mengguncang tombak di udara. Azure Dragon baru saja melewatinya. Ledakan, Azure Dragon terbang melewati dan mendarat di tanah. Ada ledakan mengejutkan dan segalanya dalam 100 meter diledakkan terlupakan. Mengubah daerah itu menjadi reruntuhan. Ye Chenzu tertawa aneh. Mengambil keuntungan dari gadis berbaju putih. Mengubah arah gerakannya. Tubuhnya berubah menjadi seberkas petir hitam saat ia mendaratkan telapak tangan di bahu kanannya. Puci, lampu pedang yang lain menyala. Gadis berbaju putih itu tidak bisa mengelak pada waktunya. Dan dengan dikejutkan oleh banyak lampu pedang berwarna hitam. Pakaian putihnya langsung dipenuhi noda darah. Ye Chenzu menendangnya. Dan gadis berbaju putih jatuh ke tanah. Ye Chenzu tertawa keras. Ini adalah kebanggaanmu. Mengubah langkahmu dan menunjukkan celah pada menit terakhir. Harga dirimu hanya akan membuatmu mati di tanganku. Namun, hidup kamu pada awalnya akan singkat. Memikirkan hal itu, tidak akan ada banyak penyesalan bagimu untuk mati di tanganku hari ini. Ye Chenzu terus tertawa di udara. Dia tampak gila. Ki hitam di tubuhnya berubah lebih padat. Ini adalah ki iblis yang tak terbatas, yang memiliki energi tanpa akhir. Matilah, Ye Chenzu berteriak keras dan turun dari langit. Cahaya pedang puluhan meter panjang yang dilepaskan oleh pisau, burung hitam di bawahnya berubah menjadi bayangan dan memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, seorang raja iblis kuno muncul di belakangnya memegang pedang dan meretas ke bawah. Gadis berbaju putih menatap Ye Chenzu, yang dirasuki oleh raja iblis, dan wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Apakah aku akan mati? Terbang di sayap. Bulan cerah seperti api. Itu harus berhasil. Itu harus berhasil. Xiao Chen berdoa sangat keras di dalam hatinya. Ketika gadis berkulit putih itu diserang, Xiao Chen sudah memutuskan untuk mengambil tindakan. Karena dia akan mati. Dia mungkin juga mencoba melakukan sesuatu. Yang paling dibencinya adalah seseorang yang menindas wanita. Selain itu, dia tidak ingin berutang budi pada seorang gadis. Jika gadis di depannya mati karena dia, itu akan menjadi iblis jantungnya selama sisa hidupnya.
Bulan purnama naik perlahan dari tepi langit. Xiao Chen sangat senang bahwa itu berhasil pada saat kritis ini. Ye Chenzu merasakan aura berbahaya. Dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Dia memperhatikan bahwa bulan purnama muncul di langit tanpa dia sadari. Itu setenang air yang mengalir dengan cepat ke arahnya. Aura yang kuat menemani bulan saat jatuh. Ketika bulan bundar semakin dekat, itu sudah berubah menjadi bola besar. Bersinar yang memancarkan sinar tanpa batas. Ye Chenzu mengungkapkan ekspresi kaget saat dia dengan cepat mengubah arah pedangnya. Dia membalikkan tubuhnya dan memotong bulan bundar yang jatuh ke arahnya. Cahaya pedang 7 meter panjang dan senjata iblis di tangan Raja Iblis menyerang bulan bundar. Ketika dua kekuatan besar bertabrakan, itu langsung mengeluarkan suara keras yang mengguncang langit. Sinar memudar dan surga gemetar gelombang ki tersebar di mana-mana. Dengan suara, sua, gelombang ki menyebabkan semua pohon kuno di hutan suram yang dilaluinya pecah. Xiao Chen terlempar ke belakang oleh gelombang ki dan dia mendarat di tanah. Dia berguling beberapa meter sebelum berhenti. Namun, Ye Chenzu mengambil 3 langkah mendesak kembali. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan lubang 66 cm di tanah. Sebelum Ye Chenzu memantapkan dirinya, api keemasan terbang ke arahnya dengan cepat. Tampaknya ada naga banjir kecil yang berenang di dalam nyala api keemasan itu. Api keemasan menembus jantung Ye Chenzu dengan ledakan. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Sambil memegang dadanya dengan tak percaya, dia berkata, dia benar-benar memberimu seuntai naga api. The Black Ki di tubuhnya terus-menerus menghilang, dan ekspresinya terdistorsi. Burung hitam itu muncul sekali lagi, dan ia menungganginya. Dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Dua orang di tanah tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan pertempuran. Mereka hanya bisa menyaksikan Ye Chenzu melarikan diri dalam keadaan menyesal. Xiao Chen menelan pil pengisian darah, lalu perlahan berjalan menuju gadis berpakaian putih. Dia menemukan bahwa dia pingsan. Pakaian putihnya robek di banyak tempat oleh cahaya pedang, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Bahkan ada beberapa ki hitam menggerogoti kulitnya, membuatnya mengungkapkan ekspresi sedih meskipun dia tidak sadar. Wajahnya yang cantik pucat, sama sekali tanpa darah, sedih dan indah. Xiao Chen berpikir sebentar, lalu mengeluarkan beberapa pil pengisian darah dan menghancurkannya, menyebarkannya pada luka-lukanya. Ketika cairan obat hijau memasuki lukanya, ki hitam menghilang secara signifikan. Xiao Chen merasakan sukacita di hatinya. Ketika dia menyebarkan obat padanya, dia memperhatikan bahwa kulit gadis itu seputih salju, dan sangat halus. Bahkan dengan tekad Xiao Chen yang mengejutkan, dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan riak di dalam hatinya. Setelah ia menyebarkan obat pada semua luka, hanya bra yang tersisa di tubuh gadis itu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak dia lakukan. Ada banyak luka pedang di tubuh gadis itu. Jika dia tidak melepas pakaiannya, dia tidak akan memiliki cara untuk menerapkan obat. Namun, bra di dunia ini jauh lebih ketat daripada bra dari dunia sebelumnya. Dan itu bahkan tidak tampak seperti sesuatu yang erotis. Kunci umur panjang emas di depan dadanya menarik perhatian Xiao Chen. Mengingat Ye Chenzu berkata bahwa dia tidak punya waktu lama untuk hidup, dia kaget. Mungkinkah wanita cantik seperti itu akan segera mati? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mendorong pertanyaan ini ke benaknya. Masalah utama sekarang adalah bagaimana menghadapinya. Dia pasti tidak bisa meninggalkannya di sini. Setelah menyebabkan keributan besar di hutan suram, binatang iblis pasti akan tertarik dekat. Gadis ini berakhir dalam keadaan seperti itu karena dia. Jadi Xiao Chen pasti tidak akan meninggalkannya sendirian. Namun, tidak nyaman baginya untuk membawanya kembali ke kamp. Tiba-tiba, tatapannya jatuh ke cincin semesta. Xiao Chen tersenyum lembut. Dia sudah punya ide bagus.